Pertama dari HAPI, ada dua yang sangat menonjol yang saya garis bawahi, saya apresiasi ini. Mudah-mudahan para anggota berkenan juga menggarisbawahi tentang masukan API ini. Pertama, ini Pak Jaksa, zaman dulu jaksa itu boleh menuntut bebas. Tanpa ada undang-undang, sekarang jaksa nggak berani menuntut bebas. Saya setuju dengan HAPI, perlu penegasan. HAPI menggunakan pengguguran dakwaan ya. Ya pokoknya boleh tuntut bebas. Itu satu. Yang kedua, penghapusan larangan advokat berbicara kepada publik tentang perkara yang ditangani. Ini juga bagus, setuju. Karena transparansi. Bagaimana caranya kalau advokat yang dengan keterbatasan yang ada dia tidak dapat bicara, melaporkan pekerjaannya kepada publik. Ini bagus juga, mudah-mudahan rekan dan pimpinan bisa apresiasi ini. Sekarang mengenai masukan-masukan mahasiswa yang banyak yang bagus ini, walaupun pendek tapi banyak yang bagus. Yang lama sekali diperjuangkan dan belum pernah berhasil, tapi mahasiswa secara jeli mengutip pasal 135 mengenai biaya transportasi saksi. Dari dulu hak saksi ini nggak pernah bisa direalisasi, saling lempar. Maka penting pengaturan ini. Siapapun yang mengeluarkan, entah Departemen Keuangan, tapi jaksa yang memanggil saksi itu wajib. Nah, bagaimana cara membuat pasal ini agar dia mengikat? Apakah perlu sanksi kalau nggak diwujudkan transportasi ini, atau sanksi administratif saja gitu misalnya? Yang berikutnya, adik kita masih menggarisbawahi, dan ini penting juga pimpinan, akhir-akhir ini ada beberapa advokat yang dijadikan tersangka, Pak. Padahal udah ada jurisprudensi, jika dia melakukan itu dengan itikat baik kan nggak boleh dipidana. Adakah jaksa dan polisi dipidana karena melakukan tugas-tugas? Belum saya lihat, kecuali korupsi. Jadi Pak Wayan, itu pasal sudah kita drop ya, sepakatan kemarin. Semua fraksi yang hadir sepakat mendrop pasal tersebut, jadi nggak akan ada lagi pasal. Baik, termasuk tadi pasal yang soal larangan bicara ke publik segala macam sudah kita drop. Ya. Terakhir yang diangkat juga mengenai restoratif justice. Adik kita tidak mempersoalkan, tapi pimpinan saya mendapat masukan ada pro dan kontra. Apa saja yang bisa dikecualikan, kami sependapat, tapi ada beberapa pandangan tentang kesusilaan itu perlu dibahas. Perlu nggak karena ada kesusilaan tertentu yang bisa diselesaikan secara musyawarah. Oleh karena itu kesusilaan ini mungkin perlu kita bahas lebih mendalam. Yang berikutnya, masih ada waktu nggak Pak? Kalau nggak ya sudah cukup. Masih ada? Oh, iya. Terima kasih. Baik, 1 menit lagi juga boleh. Yang sangat menarik adalah KUHP ini tidak mereduksi APH. Ini luar biasa pimpinan kita. Tidak ada kewenangan APH yang direduksi. Karena kalau terbatas kewenangan mereka nggak bisa bekerja. Tapi bagaimana pengawasannya? Kan itu yang penting. Maka penting ada pengawasan intern. Penting juga penyidik dan penyelidik ini diawasi oleh jaksa penuntut umum. Sesuai dengan porsinya gitu. Jadi kewenangan jangan dibatasi, tapi pengawasannya harus diperketat. Kemudian jika tidak ada pengurangan kewenangan, bagaimana menjaga keseimbangan antara penyidik, penuntut umum, dan advokat? Yang penting dibicarakan adalah kewenangan advokat. Agar dia seimbang, dia perlu ditingkatkan. Pertanyaannya, profil dan model advokat yang ideal, yang menurut bapak-bapak dan adik-adik yang harus ditampilkan agar dia tetap bisa
tampil baik dan tetap profesional, seperti apa sih idealnya advokat yang akan kita tampilkan agar dia betul-betul mewujudkan sebagai aparat penegak hukum yang tidak asal-asalan aparat penegak hukum tapi tingkah lakunya tidak profesional. Yang berikutnya, pra peradilan ini kan di berbagai negara berbeda. Ada yang menggunakan berpedoman pada habeas corpus, ada yang hakim komisaris. Nah, lalu di Indonesia kelihatannya masih pra peradilan gitu. Kalau begitu, bisakah bapak-bapak memberi sumbangan pikiran lebih? Karena pra peradilan itu ini yang menyangkut asas yang paling dalam dari hukum kita. Jika pra peradilan kita berhasil seperti Anglo-Saxon atau kontinental, itu pasti prosesnya itu berjalan baik dan terpercaya. Itu syarat yang diminta. Proses harus baik dan dipercaya. Jika dia baik dan dipercaya, muaranya adalah keadilan yang hakiki. Jika prosesnya tidak baik dan tak dipercaya, keadilan itu tidak mungkin diwujudkan. Itu saja sumbangan pikiran yang terakhir, beberapa poin itu. Jika adik-adik dan bapak-bapak bersedia, berikan sumbangan yang tertulis untuk melengkapi paper yang bagus ini. Terima kasih. Ya.